berikut ini. Setelah pesan-pesan Berikut ini. Hai guys, kali ini menurut Anda masih worth it kita menonton anime atau bukan? Dari segi tokusatsu, bagaimana pendapat Anda tokusatsu sekarang? Tokusatsu ya, sebenarnya saya nggak ikuti untuk kan yang baru ini Kamen Rider Saber, khususnya di Kamen Rider. Saber top. Tidak. Cyber. Oh, buku cerita ya, buku cerita. Iya, dia pakai buku. Dia pakai buku. Gimana? Dia mungkin beltnya lebih besar lagi dari build. Kamen Rider build dia karena dia buku Pak ditaruh di ikat pinggang. Build itu yang mana sih? Build itu yang pakai yang yang TV. Iya. Nah, itu build. Saya lebih mungkin dari segi cerita apa mungkin bagaimana? Ya, apakah apa yang harus di tokusatsu kayaknya apa begini sih? Atau kayaknya kenapa begini terus repetitif ceritanya kayak ini kok serial tapi isinya cuma iklan gitu loh. Mungkin ada sedikit curhatan sedikit dari Bapak. Tokusatsu sebenarnya yang saya tahu itu dia targetnya memang pasar. Dia buat series lalu kemudian saya tonton anak-anak lalu dia jual produk mainannya yang dijual. Tapi dia ke situ. Mohon maaf nih Pak, kalau Faiz lah 55 lah. Tapi itu kan jualan produknya dikit tuh Pak ya. Iya, betul. Tapi kalau yang sekarang itu kan banyak banget Pak, kayak setiap episode gantian. Contoh Zero One kemarin. Kayak katanya kok tiap episode ada air, ada tiba-tiba ini. Itu sebenarnya bentuk variasi ya, kayak nambah apa namanya? Bagus apa enggak? Semakin banyak varian bahannya, semakin banyak juga produk yang dijual. Oh banyak ya, untuk ini memang untuk collectible tuh. Tapi mungkin dari segi cerita Bapak bagaimana? Dari segi cerita Zero One lah, kayak Bapak kan ikuti dikit tuh Zero One tuh. Dikit sih, nggak sampai tamat. Nah, tapi bagaimana menurut Anda? Apakah repetitif atau mungkin kenapa nggak dibuat yang kayak lebih dark gitu ya? Untuk penonton dewasa, kenapa harus anak kecil terus gitu loh? Karena bisa dibilang anak-anak dulu yang nonton Kamen Rider kan kayak Faiz, kayak apa lagi namanya Kamen Rider yang pertama itu yang di Resoa gitu ya. Ichigo kayak kenapa enggak ceritanya kayak lebih dark gitu loh. Mungkin ada memang tokusatsu yang untuk orang dewasa. Ada memang Pak. Ada memang tokusatsu yang untuk orang dewasa. Bukan untuk anak-anak. Dia untuk dewasa. Dia namanya Amazon. Iya, gue pernah lihat tuh Pak di YouTube tuh itu. Dia berubahnya memang bukan kayak Kamen Rider, dia banyak kayak monster. Dia monster. Tipikal monster. Dia gigit orang, baru berdarah-darahnya dia nyata. Nah, nyata dan benar-benar itu kalau anak kecil nonton, mama gue nggak mau nonton lagi. Tapi menurut kita ya orang dewasa kayak ceritanya menarik ya, cerita lebih dark. Itulah kenapa Tete Nisa dan Goblin Slayer laku menurut saya. Dari segi cerita tadi. Dari segi cerita memang sih untuk fokus anak kecil sih. Iya betul. Dia mana pasti si tokoh utama yang menang. Tokoh utama menang dan tolong Pak nih, ada sedikit campuran dikit dikasih masuk Ultraman 3. Ada Ultraman 3 betul. Nanti kayak kenapa di rework lagi Ultraman 3 ya? Iya ada lagi remake-nya ya. Kayak maksudnya iya, gue tahu Ultraman 3 kan keren tuh. 3 kan juga dari nama Indonesia. Pertamanya gue kira dari Indonesia tuh. 3. Memang 3 dia sebenarnya bukan maksudnya, gue kira produksi Indonesia. Produksi Indonesia. Tapi ternyata Jepang. Namanya. Saya baru tahu karena pernah tayang di Global TV deh. Bukan GTV ya, kalau GTV nama baru. Global TV zaman-zaman semuanya indah. Namanya saja yang 3 dari Indonesia. 3 dari bukan lah, Melayu mungkin. Bahasa Melayu lah. Indonesia Melayu lah itulah bahasa begitulah. Kayaknya 3. Itu juga Melayu. Bahasanya. Kita juga Melayu sih. Tapi kita lebih gaul. Enggak dong, nanti hilang dong. Jangan dong. Benar. Jadi dari segi tokusatsu ini apakah ada sedikit tambahan dari Bapak? Apakah bagaimana pendapat Anda? Untuk tokusatsu ya. Saya masih kenapa tuh? Saya sebenarnya lebih ini ya, masuk tokusatsu sudah bersyukur tokusatsu masih dilanjutkan. Masih lanjut. Syukur-syukur masih lanjut, tapi masih lanjut. Meskipun ceritanya ya memang repetitif. Harusnya ambil waktu kayak 1-2 tahun enggak ada dulu. Tapi dia sistemnya per tahun. Tapi kayaknya dulu Kamen Rider sempat mati ya. Sempat mati tapi tiba-tiba epic comeback tuh. Di era tapi itu yang pertama tuh eranya. Kesatria Baja Hitam. Kamen Rider Black RX. Nah, di situ sempat vakum beberapa tahun kan. Lalu muncul Kamen Rider Kuga sebagai pengganti dan sebagai pembawa era baru. Dan itu booming, Pak. Iya. Era apa tuh? Soa enggak? Bukan Soa. Bukan. Anda tahu? Heisei Rider. Heisei Rider. Intinya
menurut Bapak itu kayak apa tadi? Bagaimana? Lanjut Pak. Lupa. Ini dari era Heisei ya. Oh, era Heisei ya. Di situ dia era Heisei lebih dia mengikuti zaman ya, memang semua Kamen Rider mengikuti zaman. Tapi itu kan ada vakumnya dulu, Pak. Nah, yang berbeda di sini dari Herasowa yang baru ini. Heisei lebih cerita. Banyak varian perubahannya. Yang terbaru ini. Era Heisei, New Heisei. Iya, New Heisei. Nah, yang ini yang Heisei, yang baru ini dia Reiwa namanya. Oh. Jadi ada Sowa, Heisei sama Reiwa. Iya, Reiwa yang baru nih, baru yang berubah. Zero One sama Saber itu Reiwa. Saber, kalau Kamen Rider ya, Pak. Reiwa. Chris ya. Aduh, jokesnya bapak sekali. Bapak sekali. Calon memang ya. Iya, jadi Heisei itu dia lebih ke modern ya, yang ikuti zaman dan variasinya juga, varian perubahan juga banyak karena dan teknologinya makin canggih. Dia dimulai yang saya tahu dia variasi perubahan itu sudah ada dari Kamen Rider Black yang mana dia ada tiga form. Nah, lalu lanjut ke Kuga yang ada 4 form. Lalu ke apa lagi? Kartu yang kedua bukan? Ryuki kaki dua bukan? Intinya bukan, Agito. Oh, Agito. Baru Ryuki. Umay. Apa itu yang Kabuto? Oh iya. Itu Kabuto, Pak. Apa coba apa? Slogan. Apa itu, saya lupa itu. Nenek, Obachan kayak itu tuh. Obachan kayak itu. Nenekku pernah mengatakan sesuatu. Jangan makan sambil jalan. Kecil. Itu sebenarnya Pak. Keren ya? Zul. Ya? Upin Ipin. Kenapa? Nenek aku kata. itu sebenarnya, Pak. Itu sebenarnya cringe sekali ya. Dengarkan saja jokes ini. Mengocok perut. Nah, intinya bagaimana lah? Baterai laptop saya mau habis. Just Pak. Jangan dong, jelek nanti suaranya. Bagaimana? Intinya pendapat Anda bagaimana? Tentang era Kamen Rider. Ya. Ini tokusatsu tapi lebih fokus ke Kamen Rider. Bagaimana pendapat Anda? Untuk Kamen Rider ya pasti untuk cerita ya wajar repetitif dia. Mungkin ada variasi dikit doang. Dikit. Dari mana sumber kekuatan yang didapat oleh tokoh utama, dari mana development dari tokoh development karakternya perlu. Gini gue punya pertanyaan satu. Apakah pantas vakum dulu beberapa tahun tiba-tiba epic comeback ceritanya? Kalau saya sih ya bagus-bagus saja, misalnya siapa tahu itu bisa kembali berhasil ya kan. Tapi yang saya tahu mulai dari Kamen Rider gitu tadi apa gitu. Zio di situ dia sudah ada universe-nya. Zio dia sudah kan terakhir era Heisei itu Zio. Nah di situ Zio banyak karakter tambahan, rider tambahan yang mana kostumnya repaint. Dia daur ulang dari kostum-kostum yang lama. Budget. Jadi mungkin di situ dia kembangkan lagi, tambah lagi Kamen Rider selanjutnya supaya budget mereka bisa kembali. Kenapa enggak vakum dulu ya? Kalau menurut saya sih vakum dulu, kayak intinya tokusatsu kayak Ultraman, ganti-gantian lah, kayak misalnya kayak gini. Tahun 2022 Ultraman muncul. Tahun 2003 baru Kamen Rider ada. Tahun selanjutnya baru ada lagi namanya Super Sentai atau lu biasa kenal mungkin Power Ranger gitu. Kan Power Ranger beda juga, Pak. Super Sentai harusnya kayak begitu sih menurut saya. Kalau bicara tokusatsu ya. Tapi fans juga, Pak, dari fans juga mungkin, Pak, yang gatel banget mana ini muncul. Tapi daripada repetitif, ini gue bukan fans keras tokusatsu karena gue nonton dikit doang. Faiz, Bapak juga ini ya nggak nonton semua. Ya suka tapi nggak nonton semua. Bagian mungkin di Heisei saya baru nonton dari 20 Kamen Rider itu saya baru nonton sekitar berapa ya? Dikit. 16. Udah banyak tuh, Pak. Kok juga ya? Ini tokusatsu ibu dong. Kalau mungkin dari segi saya sih mungkin pendapat saya jadi orang penonton anime ya tentang saya sih mungkin kembali lagi ke poin harapan. Mungkin harapan saya sih yang kedepannya itu tolonglah buatlah cerita yang kurang fanservice-nya. Iya, untuk anime. Untuk anime dan bisa dibilang kalau mau sih kayak carilah hal-hal baru gitu. Contoh hal baru. Contoh kayak tokoh utamanya itu kayak
enggak tiba-tiba kekuatan cheat ya, karena contoh itu semua isekai yang pernah gue nonton sekarang itu semuanya cheat semua kekuatannya. Dari Sabang sampai Merauke kok cheat semua. Pendapat Anda tentang Record of Ragnarok? Record of Ragnarok. Saya baru ngikuti itu, baru sekitar 4 episode yang sampai. Bagaimana dewa melawan manusia? Saya rasa itu menarik. Di sini kita tidak menganggap bahwa dewa itu adalah Tuhan, tidak. Tidak. Saya melihat dari dewa ini adalah ras. Ya kalau di pendapat kita itu dewa itu ras. Ya karena dia ras. Dia entitas lah. Dia hampir sama setara dengan manusia. Manusia yang cuma dia lebih kuat. Beda level, kayak beda derajat lah. Dia manusia tapi ada kekuatannya. Kita manusia enggak ada. Jadi dia bukan Tuhan, cuma dia ras. Dan batasannya dia luar biasa, nggak ada. Kayak misalnya nggak ada di mata manusia. Pendapat saya tentang Ragnarok, mungkin Tesla itu kekuatannya apa sih? Petir. Ini saya debat kemarin ya, itu Tesla kekuatannya apa? Kayak ada bocoran gue lihat ya, pertarungan kayak Tesla. Saya pikir Tesla kekuatannya apa coba? Mau lawan Thor udah lawan dulu. Maksudnya Tesla kekuatannya apa? Enggak. Intinya bagaimana pendapat saya tentang anime Record of Ragnarok ini? Menurut saya sih anime ini lumayan bagus, tapi ini lumayan kontroversial. Iya, kontroversial. Tentu saja, mohon maaf, di negara India kemarin itu Netflix mengambil keputusan yang tepat, di mana dia nggak di situ nggak tayangkan karena ya ada di situ yang disembah di situ ya. Karena dewa mereka. Dewa mereka gitu. Siapa namanya? Siwa atau Siva sih? Saya nggak tahu, intinya seperti itu ya. Mohon maaf ya kalau salah nih teman-teman yang beragama sebelah. Mohon maaf kalau salah, tapi keputusan yang bagus menurut saya Netflix. Tapi kalau dari segi cerita gue suka, gue penasaran. Iya, dari segi cerita saya suka bagaimana bagaimana alasan mereka bertarung. Alasannya ada yang lubu kan orangnya yang kayak, wah gue mau cari orang terkuat gitu. Anda bagian dari episode 1 bagaimana pertarungan ini bisa ada. Kenapa ya? Jadi maksudnya kan ini kan anime yang tiba-tiba kayak, apa nih? Iya. Langsung kok enggak ada ceritanya. Ternyata ada ceritanya pas di animenya jalan, dan itu banyak nyita waktu ya kalau nonton ya. Maksudnya pertarungan yang harusnya jedar yang dikit dong, jadi panjangnya minta ampun. Ya, karena disertai dengan harus. Karena kalau enggak tahu, bagi orang-orang yang enggak tahu cerita-cerita kayak 3 kerajaan, cerita-cerita yang Adam begitu, Adam yang versi beberapa agama ya, kepercayaannya. Karena Adam itu kalau menurut kepercayaan kami berdua ya tok begitu, tapi ada juga kepercayaan yang agama sebelah, Adamnya. Nah, jangan menganggap bahwa ini dewa. Tuhan, bukan. Di sini kita lihat bahwa mereka sebagai entitas ya. Jadi mohon maaf, kita hanya melihat mereka ini sebagai entitas, dan entitas ini lumayan overpower ya Pak ya. Tapi keren juga sih. Sayang sih menurut saya sih kemarin itu, mohon maaf ya spoiler dikit, karena Bapak udah tahu spoilernya juga sih. Kenapa Adam harus kalah? Ya Adam ya. Harusnya Adam itu bisa lah, menurut saya sih bisa lah. Maksudnya motivasinya bagus. Sebagai Adam, sebagai dia kayak lanjut perjuangan gua gitu. Intinya kayak Adam itu kayak enggak apa-apa kalah tapi lanjut perjuangan gua. Tapi kenapa harus dipanggil Sasagi Kojiro? Mohon maaf nih, kenapa bukan Adam yang menang? Kayak menarik ya kan, ayah dari ayah semua menang baku hantam, menang lawan itu kan tekanan juga loh. Untuk saat ini Dewa menang 2 kali. 2 yang menang, tapi di komiknya ada. Andai lawan Siwa, kita nggak tahu hasilnya bagaimana. Karena sempat Siva harusnya yang lawan di situ. Udah sampai mana? Sampai mana di komik? Bapak ikuti komik? Baru komiknya yang saya tahu baru muncul Yesus. Muncul Yesus. Ada Yesus. Kenapa ya teman-teman, saya kaget juga loh, kayak lawannya siapa? Kurang tahu juga Pak ya, karena udah muncul. Ada muncul Zeus. Yesus. Buddha udah muncul. Buddha ada. Sudah dilawan? Udah belum kontroversi ya ini memang ya. Kalau kita bicara sebenarnya kontroversi ya banget sih, kontroversi. Sangat kontroversi banget sih. Misalkan Netflix akan hapus ini secara global atau Anda sih mungkin nggak ada season selanjutnya sih, kayaknya harus diganti sih. Kalau sampainya sih season 2 aja. Sempat ada game yang mana pertarungan Tuhan ya. Mohon maaf, nabi kita aja ada. Nabi yang terakhir kita ada. Itu pun sampai sempat dijeban dong di banyak negara ya. Dihentikan produksi. Karena memang dari segi sih ini permainan agama keras juga, susah. Tapi kalau kita ambil dari sisi lain, apakah
kalau memang jika bisa fantasi kan otak kita kan liar banget kan. Iya. Semakin malam semakin liar otak ya kan. Semakin malam website yang kita cari semakin aneh juga. Ya itu. Jadi dari segi cerita gue sih menarik banget sih. Dan gue harap suatu saat nanti pertarungan antar villain semua anime atau bisa dibilang ada nanti manga tadi kayak pertarungan sebuah villain. Atau bisa bilang pertarungan semua antar semua karakter utama shonen. Keren tuh ya. Naruto lawan Bleach. Jump Force pak. Harusnya itu Jump Force. Harusnya itu yang anime. Karena seharusnya kayak Jump Force gitu. Tapi gue sih keren banget ya kan. Pain lawan kan Pain kan tuh kayak lagunya kan keren banget ya. Maksudnya keluar dari tempatnya bener-bener mencekam banget ya kalau Pain ya. Kayak harusnya suatu saat begitu ada sih. Tapi masalahnya masalah copyright ya. Dan fansnya juga kayak, kok kalah saya punya Nggak terima saya. Netizen mahal. Benar. Harus menang. Ini nggak boleh. Apa kau? Saya mau cerita. Tapi menurut saya sih kita ya kedepannya sih harus lebih mengandalkan ya. Nggak apa-apa lah. Kita kan hanya penikmat ya. Apalagi bagi lu yang bajakan ya. Kita nggak tahu bagaimana perasaannya autor yang dibajak gitu loh. Pusing gitu loh. Tapi saya sih udah berusaha ilegal sih. Saya susah pak. Kenapa? Ada wifi di rumahnya ini. Memang ada wifi di rumahnya. Bajakan terus. Kalau saya udah lumayan ilegal karena musim ini saya cuma ikuti 2 anime pak. Saya baru saya juga mencoba berusaha legal pak. Hampir saya bicara. Ini saya sih ya udah kayak tahu aplikasi IQ. Ini bukan iklan tapi IQ itu aplikasi yang lumayan bagus sih menurut gue. Dan gue cuma ikuti anime di situ pak. Anime legal. IQ. Kalau di musim Indonesia mohon maaf ya. Nggak terlalu tertarik saya. Saya nggak tertarik dengan Make It Tendangan Nuklir. Fansnya ketar-ketir. Oh jangan kita nanti diserang sama. Pip, apa kau? Miki kan terbaik ketar-ketir Madara mati. Sumpah Madara mau dilawan pak. Madara pak, Miki pak. Miki, aduh. Mungkin sampai di sini aja. Ini karena itu tinggal 21% pak. Menurut saya. Nanti mungkin kita lanjut. Ini sudah 43 menit dan wow ini uploadnya lama sekali nih pak nih. 30. Semoga ya nonton ya. Semoga deh. Kalau nggak ada ya have fun aja. Kita token berbagi sharing tiba-tiba viral aja video. Atau viral negatif. Orang ini di berita tiba-tiba orang ini mau ngajak anime ini karena berbasis agama. Wah, enggak dong. Maksudnya kita bicara anime tuh. Kalau kita sini positif aja ya. Positif aja, tolonglah. Mukanya Pak, tolong kijang 1. Saya mau tutup. Kalau ada penjual bakso depan rumah kamu yang udah nggak enak dan dia tiba-tiba Mang, bakso. Oh, hati-hati kamu. Kijang 1. Hati kamu ya. Jadi ya mungkin hanya sampai di sini aja videonya. Jangan lupa di subscribe, like. Apa? Bapak mau di follow sosial medianya? Nggak usah Anda no lab ya. Nggak usah karena dia ya isinya Facebooknya. Lu nggak pernah dilihat Facebook lu ya? Nggak pernah posting dah. Saya posting di Facebook dah. Nggak pernah. Tapi gambar masih. Iya. Oh lanjut ya masih. Saya di Facebook itu kerjain cuma hapusin postingan lama pak. Ada ya kayak kalau Facebook kan ya orang pengingat banget ya. Saya bersyukur ada fitur kenangan. Kenapa? Saya ngeliat kenangan. Di situ saya bisa hapus postingan lama saya. Oh, saya dulu cringe banget. Kalau saya sih kalau saya sih tipe kalau orang yang bangga-bangga aja sih. Itu kan masa lalu, kita udah berubah dan ini bukti bahwa saya dulu pernah jadi orang seperti ini. Betul. Ya Anda jahat dong. Enggak mau orang mana sih lo? Palangga pak. Palangga. Saya orang baru. Palangga pak. Sonic. Waalaikumsalam. Oke, jadi mungkin saja sampai sini aja pembahasan kita. Jadi slogan saya pada hari ini adalah semakin malam semakin pembahasan yang beda. Tadi mohon maaf, kita bahasnya tadi anime. Tiba-tiba dewa. Lewat ke dewa. Tokusatsu. Ceramah-ceramah ringan. Kijang 1. Ini memang ya makin malam itu makin ya. Jadi pikiran pria itu kalau setiap malam itu berbeda, Pak. Dia dari sore ke maghrib itu dia mungkin main game. Ya. Tapi malam-malam itu depresi. Jam 9 dia beda lagi. Depresi. Dia bicara tentang apalagi kalau ngumpul-ngumpul sama teman tuh. Iya, dia curhat. Begini. Dunia itu apa? Iya. Apa itu apa? Apakah bagaimana jika duren jatuh pada saat konspirasi, Pak. Konspirasi. Dia dari jam 12 itu dia sudah beda lagi. Dia bicara tentang agama politik. Agama politik kalau jam 3 itu beda. Angka setan. Website. Tahu diri kau. Yang mana yang di luar nalar, Pak Pembahasan. Iya, jadi ya itulah
Lihat, cas saya tinggal 13 menit lagi Pak nih. Sudah 17%, Pak. Dan sudah 45 menit kita berbincang-bincang. Ini enggak ada mau nonton nih, coba. Meskipun enggak berfaedah. Enggak berfaedah, intinya kita bicara aja dan mungkin Bapak Stepiano, masih ingat ya? Stepiano ini akan masuk lagi di channel ini mungkin 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan. Saya enggak tahu kapan, intinya nanti saya panggil Bapak Stepiano. Ya intinya uang bensin ada, tenang. Ini yang penting uang bensin ada dan uang makan ada ya. Saya dibayar Pak di sini. Kerja tugas dia dari tadi pagi, kamar saya bawa laki-laki. Oke, mungkin dari sampai di sini aja video ini. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini dan ya, gue cuma bilang salam damai dan jangan lupa gue data. 1, 2, 3.